Bosku, oh bosku. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1881, Organisasi Alkitab. Ye Junlin tidak ingin tragedi itu terjadi. Dan dia tidak ingin rakyatnya sendiri bertikai. Apa yang baik dan jahat? Bukankah mereka dari Daxia? Dia ingin berhenti. Selain itu, tempat persembunyian kekuatan dewa jahat sangat tersembunyi. Dan belum ditemukan begitu lama. Bagaimana Anda mengetahuinya saat ini? Pasti ada yang salah dengan ini. Tuan kecil itu tidak baik. Ada pengkhianat di antara kita. Mereka mengungkap keberadaannya. Ini salah kita. Di jalan, 7 dewa jahat sudah tahu yang sebenarnya. Berbicara tentang pengkhianatan, mengapa Ye Junlin tidak mengalaminya? Fearless City adalah salah satunya. Merekalah yang mendorong ketiga Junjun ke dalam lubang api dengan tangan mereka sendiri. Akun ini Ye Junlin ingat. Di perbatasan selatan Daxia, di suatu tempat jauh di pegunungan. Perkelahian sedang terjadi. Tuan Muda Lin, kami menyelamatkan Anda. Anda harus bersaksi untuk kami. Kami ada di pihak Anda dan tidak akan mengikuti Ye Junlin. Seseorang menyelamatkan Lin Tianlong dan rombongannya. Merekalah yang mengkhianati 7 dewa jahat dan mengungkapkan di mana dewa-dewa jahat itu bersembunyi. Alasan pengkhianatan mereka sederhana. Meskipun 7 dewa jahat menyerah pada Ye Junlin. Tetapi banyak dari bawahannya tidak puas dengan aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh Ye Junlin. Terutama aturan untuk tidak mengizinkan pembunuhan. Tidak mengizinkan gerakan bebas. Orang-orang ini tidak tahan sama sekali. Ketika dia mengikuti Huoyun Evil God sebelumnya, orang tuanya tidak pernah menahan mereka. Sebaliknya, beri mereka dunia yang bebas dan biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan biarkan mereka membunuh. Biarkan mereka melakukan apapun yang akan menghalangi orang lain. Ini untuk mengajari mereka kebenaran bahwa hanya yang kuat yang bisa bertahan. Di era para dewa jahat, mereka melakukan segala macam kejahatan dan menjadi keberadaan yang ditakuti semua orang. Tapi filosofi Ye Junlin benar-benar berlawanan dengan dewa jahat Huoyun. Ye Junlin sebenarnya meminta iblis-iblis ini untuk berubah pikiran dan menjadi orang baik. Batasi mereka dalam segala hal. Jadi, meskipun Ye Junlin sangat kuat sekarang, Tian's Mansion telah runtuh. Tetapi ada banyak orang yang tidak puas dengan Ye Junlin. Mereka lebih suka menjalani hari-hari menjilat darah. Jauh lebih nyaman. Saya tidak ingin mengikuti Ye Junlin. Jadi, setelah beberapa pertimbangan, mereka membelot. Mereka menyelamatkan Lin Tianlong dan rombongannya, dan kemudian mengungkapkan lokasi untuk memastikan keselamatan mereka di Daxia. Akhirnya, mereka akan meninggalkan Daxia dan pergi ke pasukan dewa jahat di luar negeri. Setelah Evil God of Fire Cloud menghilang, sekelompok orang dipaksa masuk ke lingkungan yang keras. Ada juga yang setara dengan sekelompok orang yang melarikan diri ke luar negeri. Dan mereka membentuk organisasi besar dengan banyak kekuatan tangan tinggi di luar negeri. Dengan nama sandi, Alkitab. Akhirnya, mereka semua akan pergi ke Alkitab. Ini adalah keyakinan bahwa mereka berani mengkhianati Ye Junlin. Jangan khawatir. Anda menyelamatkan kami. Saya tahu. Di bawah dukungan Lin Tianlong dan beberapa lainnya. Satu demi satu, para pengkhianat ini lolos dengan selamat. Dan tidak ada yang mengganggu mereka. Diperkirakan seseorang bereaksi kemudian, dan mereka semua melarikan diri ke luar negeri. Lin Tianlong melambai ke Fujia lagi. Ayo pergi, ayo pergi. Ketika saya pindah untuk bala bantuan, saya akan datang ke Ye Junlin untuk membalas dendam. Tapi Fujia dan yang lainnya tidak bergerak, tetapi berdiri di sana dengan ragu-ragu. Apakah kamu ragu-ragu? Mungkinkah kamu benar-benar wanita Ye Junlin? Dia adalah iblis terbesar. Apa yang kamu lakukan dengannya? Lin Tianlong serak. Ayo, bawa mereka pergi. Lin Tianlong memerintahkan para ahli keluarga untuk membawa Fujia dengan paksa. Tak lama setelah, beberapa orang dari Ye Junlin tiba. Hentikan pertarungan ini. Minimalkan korban. Bagaimana dengan pengkhianat? Bagaimana dengan mereka yang mengkhianati kita? Tanya Ye Junlin. 7 dewa jahat saling memandang dengan ekspresi malu. Ada apa? Kemana mereka pergi? Tanya Ye Junlin. Mereka pergi ke luar negeri dan berlindung di organisasi Alkitab. Organisasi Alkitab. Apa itu? Ye Junlin sangat penasaran. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Bab 1882, Ye Junlin diperintahkan untuk bertarung. Sebenarnya, ada 13 dewa jahat di bawah dewa jahat saat itu. Setelah dewa jahat menghilang, 6 lainnya mengambil kekuatan paling kuat di bawah dewa jahat dan bergabung dengan kekuatan di luar negeri untuk membentuk organisasi Alkitab.
Cara Alkitab organisasi ini terdaftar sebagai tabu oleh institusi terkuat di negara-negara luar negeri. Itu adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi oleh negara-negara di luar negeri. 7 Dewa Jahat menjelaskan. Di antara kita bertujuh, Dewa Jahat Pedang dan Dewa Jahat Hitam adalah yang terkuat. Tapi di antara 6 lainnya, 3 lebih kuat dari mereka. Terutama yang terkuat benar-benar menakutkan. Yang mana dari 7 Dewa Jahat yang hadir telah menjadi jelek. Bahkan menghirup udara dingin. Ye Junlin segera mengerti seberapa kuat yang mana. Tidak mudah membuat 7 Dewa Jahat menunjukkan kepengecutan seperti itu. Yang mana yang sangat dekat dengan keberadaan Dewa Jahat Huoyun. Setidaknya 80% dari kekuatannya ada di sana. Itu pasti bisa dihancurkan melawan kita. Kata Dewa Jahat Jian. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Oke, lari. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Pengkhianat ini tidak dapat digulingkan. Yang kami takutkan adalah organisasi Alkitab. Saya khawatir organisasi Alkitab akan menyebabkan masalah. 7 Dewa Jahat menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Aku takut apa yang akan mereka lakukan. Terlebih lagi, ini Daxia. Siapapun yang berani datang, aku akan membiarkan siapapun mati. Ye Junlin tidak mengambil hati masalah ini. Dia sekarang mengabdikan diri pada Liziran. Tentu saja, ada juga masalah pasukan Pulau Timur. Keberadaan mereka membuat mereka tetap menjadi iblis Daxia, peran yang diteriakkan dan dikalahkan semua orang. Ye Junlin mendapat bau mulut ini. Sejak Ye Junlin melarikan diri, seluruh Tian's Mansion menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Sebagai institusi seni bela diri kuno terkuat, bagaimana Anda bisa menahan rasa malu seperti ini? Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Biarkan Ye Junlin menjadi begitu lancang. Tapi Ye Junlin terlalu kuat, dan aku tidak tahu apakah dia punya pembantu. Siapa yang bisa menggoyahkannya? Bahkan Istana Tian's pun tak berdaya. Kuncinya, Ye Junlin, lolos dari rantai naga, membuat mereka malu. Master dari Tian's Mansion tidak menghadapi kesulitan Ye Junlin. Sekarang seluruh Daxia mengharapkan seseorang untuk mengalahkan Ye Junlin. Saya menantikan orang yang mengalahkan Ye Junlin sebelum melakukan tembakan lagi. Tapi itu sulit. Semua orang tahu itu. Pada saat ini, Dewa Pembunuh biasa, yang nomor 2 dalam daftar, angkat bicara. Dia mengirim tantangan ke Ye Junlin. Waktu dan tempat Ye Junlin datang untuk memutuskan. Mari kita memiliki pertarungan hidup dan mati. Jika Ye Junlin kalah, dia harus menunggu pembuangannya. Jika dia kalah, dia akan membunuh Ye Junlin. Dalam sekejap, seluruh musim panas mendidih. Orang-orang bersorak serentak. Dewa Pembunuh biasa dapat berdiri saat ini, layak menjadi penguasa satu generasi. Mereka berharap rakyat jelata membunuh Tuhan untuk mengalahkan Ye Junlin dalam satu gerakan. Ye Junlin tersenyum saat menerima tantangan itu. Dewa Pembunuh biasa sangat kuat. Itu lahir di era yang salah. Jika kamu berada di era yang sama dengan tuanmu, kamu mungkin tidak dapat bersaing dengan tuanmu. Hei, Dewa Jahat mengatakan kalimat seperti itu. Ini adalah evaluasi terbesar dari Dewa Pembunuh biasa. Dia adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan Dewa Jahat Awan Api. Horor yang kuat. Buku pertempuran. Ye Junlin tersenyum. Kemudian, tersiar kabar bahwa Ye Junlin mengambil alih buku pertempuran rakyat jelata untuk membunuh dewa. Disepakati bahwa 3 hari kemudian, akan ada pertempuran di situs medan perang perbatasan timur. Tempat ini dulunya adalah tempat para pejuang musim panas hebat berperang melawan penjajah yang mendominasi aliansi. Ye Junlin memilih tempat ini untuk pertempuran yang menentukan, yang dapat dianggap sebagai peringatan bagi dunia. Berita tentang pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak menyebar ke seluruh dunia. Semua orang menantikan pertempuran ini. Di banyak tempat, ada taruhan siapa yang bisa menang di antara keduanya. Saat ini, orang biasa untuk membunuh dewa memiliki peluang menang yang lebih baik. Suara Daxia bulat, dan mereka semua berharap rakyat jelata akan menang. Dewa Pembunuh biasa adalah yang kedua dalam daftar sebelumnya, dan sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, kekuatannya menjadi semakin tak terduga. Siapa yang tahu di mana dia? Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Melambangkan baik dan jahat. Bab 1883, Rahasia Besar Richard. Ye Junlin tampak tenang dan tidak khawatir tentang masalah ini sama sekali. Dia memperhatikan kondisi Liziran. Liziran telah bangun. Namun, dia hanya bisa menonton dari kejauhan, tidak berani muncul. Istri yang manis tepat di depan matanya, tetapi Ye Junlin tidak dapat melihat satu sama lain.
Melihat satu sama lain adalah musuh sampai mati. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Richard, kamu harus mati. Ye Junlin berkata dengan suara rendah dengan mata tajam. Dia mengetahui dari Wenlei bahwa Richard yang merangsang Li Ziran dan secara paksa menggabungkan kesadaran Su Zhengji. Jika tidak, Li Ziran masih bisa diselamatkan. Cukup untuk mengekstrak kesadaran Su Zhengji. Tapi sekarang tidak ada jalan. Ini sudah menjadi kesadaran Li Ziran. Pada saat ini, tim Si Tianwang telah diselamatkan oleh Ye Junlin. Mereka sudah melakukan tugas Ye Junlin. Wang, Richard dan rombongannya telah pergi ke beberapa tempat diam-diam di Daxia. Aku tidak bisa melihat petunjuk apapun untuk saat ini. Aku masih menyelidiki. Tapi ketika mereka pergi, semua orang membawa sesuatu. Aku tidak tahu apakah itu apa. Di belakang Richard adalah laboratorium paling misterius dan kuat di negara Elang Perang. Kurasa mereka datang ke Daxia kali ini untuk mengambil barang-barang yang berhubungan dengan eksperimen. Mungkin beberapa zat langka. Periksa sesegera mungkin. Si Tianwang Hui melaporkan. Ye Junlin menyentuh hidungnya. Richard benar-benar memainkan peran yang baik dalam kekacauan. Dia pasti datang untuk sesuatu di Daxia. Sebenarnya, ini bukan tindakan mendadak oleh Richard dan yang lainnya. Bahkan bisa dikatakan sudah direncanakan untuk waktu yang lama. Sebelumnya, Richard dan laboratorium di belakangnya membentuk pasukan aliansi dominator, menyerang dengan liar dan ingin menduduki Daxia. Si Tianwang berkata, tentu saja dia tahu. Dia dan laboratorium di belakangnya ingin menelan sebuah negara. Junlin tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa kuat laboratorium itu, adalah angan-angan untuk menelan sebuah negara. Mengapa? Yang lain memandang Ye Junlin dan bertanya. Mari kita begini. Laboratorium di belakang Richard mungkin adalah teknologi paling canggih di dunia. Mereka mungkin merancang dan menghasilkan sesuatu yang belum pernah kita dengar. Sejalan dengan itu, sumber daya yang mereka butuhkan pasti langka di dunia. Kurasa alasannya mengapa mereka membentuk aliansi Dominion untuk menyerang Daxia dengan liar mungkin karena mereka ingin mendapatkan semacam sumber daya dari Daxia. Ye Junlin menjelaskan. Raja Surgawi Barat segera berseru. Itu benar. Mereka tidak pernah menyerah. Kali ini, ketika mereka menemukan peluang bagus, Richard membentuk kekuatan internasional dan mengambil kesempatan untuk memasuki Daxia, untuk mengambil sumber daya yang mereka inginkan. Orang-orang juga mengangguk. Dengan cara ini, keluarga Richard mengambil sesuatu dari Daxia kali ini. Itu sudah direncanakan. Apa yang saya ambil adalah apa yang saya ingin tangkap Daxia sebelumnya. Tetapi bagaimanapun juga, itu dilakukan secara diam-diam, dan saya khawatir sebagian kecil darinya diambil. Lagi pula, jika sumber daya dan zat diambil dalam skala besar, itu akan menarik perhatian Tian Chefu. Xiao Xi, cari tahu apa yang diambil Richard dan yang lainnya secepat mungkin. Perintah Ye Junlin. Dimengerti. Satu demi satu masalah. Tidak ada satupun yang perlu dikhawatirkan. Ye Junlin kebetulan bertemu sekelompok rekan setim babi. Beri musuh terlalu banyak kesempatan. Kamu bilang, mungkinkah Richard bekerja sama dengan pasukan Dongdao? Penciuman Ye Junlin yang tajam membuat Ye Junlin menyadari hal ini. Kemungkinannya besar. Mungkin mereka sudah merencanakan langkah selanjutnya. Semua orang berkata. Satu Richard sudah cukup untuk membuat sakit kepala. Dan sekarang ada kekuatan Dongdao lain. Kombinasi keduanya terlalu menakutkan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengerikan. Satu dapat membalikkan dunia. Dan dua menambahkan hingga menakutkan. Tiba-tiba, Ye Junlin sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada 7 dewa jahat. Katamu, apakah ada kemungkinan seperti itu? Bab 1884, dia harus mati. Apa? 7 dewa jahat memandang Ye Junlin bersamaan. Mungkinkah orang yang meniru dan meniru saya diatur oleh Alkitab? Karena selain Anda dan guru, mereka mungkin satu-satunya yang tahu persis latihan yang sama. Tanya Ye Junlin. Dia sudah memberitahu 7 dewa jahat bahwa dia telah ditiru dan dipalsukan. Namun, kepada tuannya, dewa jahat awan api, yang dipertimbangkan oleh 7 dewa jahat besar, dia mengambilnya sekali dan tidak banyak menyebutkan. Begitu pertanyaan ini keluar, 7 dewa jahat tercengang. Mereka tidak memikirkannya sebelumnya. Sekarang Ye Junlin mengajukan pertanyaan ini, itu membuat mereka berpikir. Tidak ada alasan baginya. Pemimpin organisasi Alkitab, yang terkuat di antara 13 dewa jahat besar, adalah yang paling dekat dengan dewa jahat awan api. Dewa jahat dunia bawah dan dewa jahat api awan mempraktikkan latihan yang sama persis. Ye Junlin mengingatkan mereka bahwa mereka sudah bangun.
Mereka berkeringat dingin. Mungkinkah itu benar-benar dia? Karena ketika Ye Junlin dijebak beberapa waktu lalu, itu bukan hanya tiruan dari latihan. Kuncinya adalah untuk membunuh banyak Master Super, termasuk Master dalam daftar. Ini bukan imitasi lagi. Ini benar-benar benar. Terlepas dari Dewa Jahat Awan Api dan Ye Junlin, Dewa Jahat Dunia Bawah akan tetap ada. Sepertinya ada kemungkinan seperti itu. Jika itu benar-benar Dewa Dunia Bawah, maka itu akan merepotkan. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. 7 Dewa Jahat menunjukkan tatapan berat. Ye Junlin mengangguk. Aku mengerti. Jika organisasi Alkitab, pasukan Pulau Timur dan Richard bekerja sama satu sama lain, itu akan mengerikan. Namun, dia akan menggali kekuatan Dongdao seperti kepompong. Ketika Ye Junlin sedang mempelajari hal-hal lain, itu menjadi gila di luar. Semakin banyak orang menebak siapa yang akan memenangkan pertempuran antara Ye Junlin dan orang biasa yang membunuh dewa. Menurut statistik yang tidak lengkap, kumpulan hadiah untuk permainan dua pemain mencapai ratusan miliar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa banyak orang biasa akan menggunakan pertempuran ini untuk menjadi miliarder. Suasana semakin panas dan panas. Banyak orang kaya dan terkenal pergi ke situs medan pertempuran perbatasan timur lebih awal, tetapi mereka terlambat karena takut tidak dapat menempati tempat. Banyak orang dari luar negeri juga bergegas ke Daxia. Dewa pembunuh biasa mengirim saran lain bahwa duel ini antara dia dan Ye Junlin. Terlepas dari apakah Ye Junlin kalah atau menang, Tian Chefu tidak bisa mengambil tindakan apapun. Adapun proposal untuk membunuh dewa di rakyat jelata, Tian Chefu setuju. Suasana sebelum perang sangat menyedihkan. 7 dewa jahat mondar-mandir di kiri dan kanan di luar kamar Ye Junlin. Mereka tetap ingin Ye Junlin menang. Bagaimanapun, orang biasa yang membunuh dewa terlalu kuat. Dan ada desas-desus dari dunia luar bahwa dewa pembunuh biasa telah menemukan artefak. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempurnya ke level lain. Mereka ingin memberi Ye Junlin dukungan, seperti menawarkan aksi mereka sendiri, yang bisa sedikit membantu. Tapi Ye Junlin tidak terburu-buru sama sekali. Bersembunyi di kamar, dia telah membaca buku-buku kuno. Dia sedang mencari cara untuk menyembuhkan Li Ziran. Bagaimana hal ini bisa menjadi penting dalam pertempuran yang menentukan dengan dewa pembunuh biasa? Richard dan pasukan Pulau Timur, yang berada jauh di luar negeri, memulai konferensi video. Nyawa Ye Junlin adalah ancaman. Bahkan ancaman sementara lebih besar dari seluruh dunia seni bela diri Daxia. Dia harus mati dalam pertempuran yang menentukan ini, kata Richard. Kami juga berpikir begitu. Apakah Tuan Richard punya rencana? Tanya para pemimpin pasukan Pulau Timur. Tentu saja. Aku harap kamu bisa bekerja sama. Rencananya adalah apa? Setelah mendengar kata-kata Richard, ekspresi semua orang berubah drastis. Semuanya tenang. Jika kamu ingin menyingkirkan musuh nomor 1, kamu harus membayar harga ini. Bukan hanya kamu, tapi aku juga akan membayar harganya. Ini musuh kita bersama, kata Richard. Kami berjanji. Setelah mendengarkan, para pemimpin pasukan Dongdao semua setuju. Bab 1885, Pedang Langit Ilahi. Ancaman Ye Junlin terlalu besar. Bahkan jika dia adalah kebalikan dari Daxia sekarang. Tapi dia terlalu kuat. Ditambah ada 7 dewa jahat. Ancaman terbesar. Tidak banyak orang yang sadar di musim panas yang besar. Ye Junlin dihitung sebagai satu. Masih yang paling penting. Serius menghalangi banyak musuh. Banyak orang adalah duri dalam daging. Jadi Richard dan pasukan Pulau Timur tidak akan menyia-nyiakan biaya. Hanya ada 2 hari tersisa sampai pertempuran antara Ye Junlin dan dewa pembunuh biasa. Di halaman terpencil di ibu kota. Di halaman kecil, ada lebih dari 20 orang duduk. Masing-masing dari mereka luar biasa, dan mereka semua adalah tuan. Mata semua orang penuh dengan antusiasme dan rasa hormat. Dia menatap pria yang sedang minum teh. Pria itu mengenakan gaun putih, bersih. Penampilannya terlalu biasa untuk menjadi biasa, dan tidak ada temperamen khusus. Tapi siapa sangka bahwa dia adalah dewa pembunuh rakyat jelata yang terkenal. Ini juga alasan terbesar mengapa dia bisa bersembunyi di kota. Karena dia adalah orang biasa. Saya lebih suka menjalani kehidupan modern. Dia juga lebih suka muridnya memanggilnya guru, bukan master. Lebih dari 20 orang yang duduk di bawah semuanya adalah murid orang biasa yang membunuh Tuhan selama bertahun-tahun. Beberapa dari dia mengajar seni bela diri, beberapa cara hidup, beberapa keterampilan medis. Mereka yang telah diinstruksikan oleh dewa pembunuh biasa telah menjadi raksasa di semua lapisan masyarakat.
Sekarang guru mereka telah keluar dari gunung. Orang-orang ini semua telah datang. Guru, seberapa yakin kamu terhadap Ye Junlin? Seseorang bertanya di bawah. Ajukan pertanyaan yang ingin diketahui oleh seluruh dunia. Betapa yakinnya orang biasa untuk membunuh Tuhan. Dewa pembunuh biasa merenung sejenak, dan berkata perlahan, aku yakin 50% sebelumnya. Detik berikutnya, Dewa pembunuh biasa mengambil pedang kuno. Sekarang, 100%. Pedang ilahi surga. Tidak bisa membuka sekeping besi. Buka dunia yang tak terkalahkan. Om. Dengan semburan teriakan pedang, Dewa pembunuh biasa mencabut pedang kuno itu. Dalam sekejap, cahaya dingin melesat ke segala arah, seperti api. Getaran membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Terutama merasakan niat membunuh yang mengerikan dari pedang Qi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mengerikan. Begitu pedang ilahi keluar dari langit, dunia tak terkalahkan. Langit pedang ilahi adalah senjata surgawi yang tak terkalahkan, yang dikenal sebagai keberadaan Tuhan yang menghalangi dan membunuh Tuhan. Siapapun yang mendapatkan artefak ini tidak akan terkalahkan. Ada banyak orang yang mencarinya, termasuk kekuatan negara bintang Pulau Timur. Namun, artefak ini secara tidak sengaja diperoleh oleh dewa pembunuh biasa. Jadi sekarang rakyat jelata membunuh Tuhan dengan sangat percaya diri. Dengan artefak ini, dia yakin bisa menang melawan Ye Junlin. Para siswa berharap guru menang terlebih dahulu. Para siswa di antara hadirin berkata serempak. Ada desas-desus bahwa pedang ilahi Changqiong adalah pembunuh dan tak terkalahkan di dunia. Tetapi pedang ilahi Changqiong tidak dapat digunakan oleh semua orang. Bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda tidak dapat mencabutnya. Jika Anda tidak bisa ditarik keluar, itu seperti besi tua. Guru adalah satu-satunya yang bisa menghunus pedang suci dalam 100 tahun terakhir. Kali ini Ye Junlin pasti akan kalah. Para siswa sangat percaya diri pada sang guru. Di mata mereka, Ye Junlin pasti akan kalah. Guru, bisakah Anda menunjukkan pedang ilahi Changqiong kepada para siswa? Pembicaranya adalah Hao Yuxuan, yang saat ini berkembang di Dongdao. Orang biasa untuk membunuh Tuhan tidak menyangka. Hao Yuxuan sebenarnya membelot ke pasukan Dongdao. Tindakannya ini adalah tugas yang diberikan pemimpin kepadanya. Oke. Orang biasa yang membunuh dewa tanpa curiga menyerahkan pedang ilahi Changqiong kepadanya. Cahaya dingin melintas di mata Hao Yuxuan. Dia akan melakukan sesuatu. Bukan hanya Ye Junlin yang akan mati saat itu. Bahkan orang biasa membunuh dewa sampai mati. Tapi tak seorang pun di tempat kejadian bisa melihat. Ketika berita Divine Sword Sky menyebar, seluruh dunia gempar. Peluang Ye Junlin untuk menang bahkan lebih kecil. 7 dewa jahat cemas. Saya ingin menemukan artefak untuk Ye Junlin untuk melawan dewa pembunuh biasa. Namun, Ye Junlin mengunci dirinya di tempat terpencil dan dengan cermat mempelajari buku-buku kuno. Terlepas dari dunia luar. Segera, hari berikutnya akan menjadi hari pertempuran yang menentukan. Malam ini, Ye Junlin memiliki acara besar di sini. Bab 1886, harganya sangat mahal. Agar tidak diganggu, Ye Junlin mengirim 7 dewa jahat pergi. Dia sendirian di villa. Buka-buka buku kuno hanya untuk menemukan cara menyelamatkan Li Ziran. Tetapi di malam hari, Ye Junlin memperhatikan fluktuasi. 1, 2, 3. Semakin banyak master muncul di villa, dan mereka terus meningkat. Inilah yang tidak pernah diharapkan Ye Junlin. Apakah ada orang lain yang datang untuk mengganggunya sekarang? Istana Tians tidak berani. Bang. Retak. Bang. Retak. Tuan yang tak terhitung jumlahnya. Mengalir dari luar, membunuh Ye Junlin. Pedang katana bersinar dengan cahaya dingin. Diisi dengan energi pedang yang menakutkan, terjalin menjadi jaring. Dia akan mencekik Ye Junlin sampai mati. Samurai Pulau Timur. Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Jangan melihat semua orang yang mengenakan pakaian hitam, tetapi mereka semua adalah master 7 tingkat, jadi mereka harus bergabung untuk menyerang. Mengerikan. Mencari kematian. Mulut Ye Junlin meledak menjadi guntur, dan kekuatan tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Retak. Retak. Pedang samurai di tangan samurai Toshima patah satu demi satu. Puff, puff. Mereka terbang satu per satu. Itu adalah kekuatan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Sangat kuat. Banyak ahli di luar, sebuah pikiran terlintas di benak mereka. Tapi mereka tidak takut. Kali ini semua orang mati. Mereka bahkan tidak berencana untuk kembali hidup-hidup. Jika Anda bisa memukul dengan keras, Anda akan memukul dengan keras. Jika Anda tidak bisa memukul dengan keras, setidaknya terluka. Bahkan jika tidak sakit,
setidaknya dikonsumsi. Semua master datang dengan ide ini. Ye Junlin berjalan keluar dari kamar dan melihat bahwa halaman villa penuh sesak dengan orang-orang. Atap dan dinding sekitarnya penuh dengan master. Tidak ada yang lebih rendah dari ketujuh. Kedelapan. Sebanding dengan daftar musim panas yang besar, semuanya. Selain prajurit Pulau Timur, ada juga pengguna kekuatan, master mutan. Bahkan ada Mesya yang kuat, dan senjata teknologi modern. Sikap yang begitu besar adalah bahwa rumah Tians tidak mengepung dan menekan Ye Junlin pada awalnya. Barisan ini sangat kuat. Belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi siapa yang mengira bahwa barisan seperti itu hanya untuk mengkonsumsi Ye Junlin? Ini adalah rencana Richard dan pasukan Pulau Timur. Dalam pertempuran yang menentukan ini, mereka ingin Ye Junlin mati. Jadi mereka mencoba segala cara untuk mengalahkan Ye Junlin. Jadi malam sebelum pertempuran yang menentukan, Richard dan pasukan Dongdao membayar mahal dan mengirim sejumlah besar tuan untuk memakan Ye Junlin. Hasil yang mereka inginkan adalah membunuh Ye Junlin. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, setidaknya akan menghabiskan banyak uang untuk memukul Ye Junlin. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Ye Junlin tidak akan pernah melawan dewa pembunuh biasa dalam keadaan makmur. Terutama Richard dan pasukan Dongdao mengirim kartu truf mereka dengan penuh semangat, menghabiskan harga terbesar untuk mengkonsumsi Ye Junlin. Ini jelas tidak sesederhana membiarkan dia terluka ringan. Setidaknya itu harus terluka sedang. Jadi dengan cara ini, Ye Junlin pasti akan mati dalam pertempuran dengan pembunuh biasa keesokan harinya. Ini juga alasan mengapa pasukan Dongdao terkejut dan tidak setuju segera setelah Richard mengusulkan rencana tersebut. Karena rencana ini akan langsung menghabiskan setengah atau bahkan lebih dari setengah kartu haul mereka. Tidak ada yang menginginkan ini. Jadi mereka merespon begitu banyak. Belum lagi setengah kekuatan dari pihak Richard. Harganya terlalu besar. Tetapi untuk menyingkirkan Ye Junlin, mereka menyingkir. Sekarang untuk berurusan dengan Ye Junlin adalah setengah dari pasukan Dongdao, dan setengah dari pasukan yang dikirim oleh Richard. Jadi barisannya terlalu mewah. Untuk memukul Ye Junlin, mereka mengubah tuan-tuan ini menjadi orang mati. Setiap orang tidak memiliki kesadaran lain dan hanya ingin membunuh Ye Junlin. Ye Junlin menghadapi sekelompok orang gila. Orang gila tidak seperti sebelumnya. Kami menghabiskan harga yang begitu besar. Ye Junlin setidaknya akan terluka parah, kan? Inilah yang mereka pikirkan. Bab 1887. Satu orang tiba di satu negara. Bagaimanapun, pasukan Dongdao telah mengambil setengah dari kekuatan mereka. Richard juga mengambil setengah dari kartunya. Mereka juga memberi masing-masing master obat khusus. Jadikan mereka orang mati. Kekuatan tempur telah meningkat, dan bahkan lebih gila. Dalam barisan mewah ini, mereka tidak berusaha membunuh Ye Junlin, atau bahkan melukainya secara serius. Minta saja dia terluka sedang. Itu saja. Dapat dilihat betapa kuatnya Ye Junlin. Apa ancaman bagi mereka? Di villa, ratusan ribu orang kuat membunuh Ye Junlin seperti orang gila. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung. Pertempuran ini jauh lebih tragis daripada Gunung Tiandang. Ye Junlin masih sendiri. Hanya saja lawannya menjadi terlalu kuat. Dan yang lebih gila, beberapa dari mereka sudah terbunuh, tetapi mereka masih bisa bangkit dan terus berjuang. Itulah yang dilakukan obat-obatan. Ini sangat menakutkan. Siapa yang tahan? Bahkan jika dia sekuat Ye Junlin, dia harus menghadapinya dengan serius. Terluka. Di bawah intensitas ini, Ye Junlin tidak tahan dan menderita banyak luka. Bunuh. Bunuh. Ye Junlin juga secara bertahap marah oleh orang-orang ini, dan dia menjadi lebih termotivasi untuk membunuh. Terutama musuh. Ye Junlin sedang melakukan pembunuhan. Darah mengalir. Mayat-mayat itu membentuk gunung, dan bau darah yang menyengat menembus jarak beberapa kilometer. Villa pertama-tama diratakan, dan kemudian dipukuli hingga rata dan retak, membentuk lubang besar. Lubang itu penuh dengan mayat. Mati. Semua tentara mati yang dikirim oleh Richard dan pasukan Pulau Timur sudah mati. Tidak ada yang tersisa hidup. Uci-uci. Ye Junlin terengah-engah dan duduk di tanah. Dia berlumuran darah. Ada musuh. Dan ada musuh mereka sendiri. Luka parah. Di bawah serangan gila musuh, Ye Junlin juga terluka parah. Jauh dari kematian, tetapi kerugiannya sangat besar. Ini adalah kedua kalinya Ye Junlin mengalami cedera serius setelah mendapatkan petualangan dari tuannya. Lagi pula, Richard dan yang lainnya sangat mahal. Tuan-tuan ini tidak tahu berapa banyak yang ada di Richard. Tapi untuk pasukan Dongdao, setengahnya.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa harga yang dibayar Richard dan yang lainnya kali ini adalah puluhan atau ratusan kali lipat dari harga pembentukan aliansi Dominion untuk menyerang Daxia. Perbedaannya adalah berurusan dengan negara sebelumnya. Sekarang berurusan dengan satu orang. Satu orang untuk satu negara. Hahaha. Tujuan telah tercapai. Tujuan kita telah tercapai. Menantikan hari esok. Besok Ye Junlin pasti akan mati. Kecuali dia tidak pergi berperang. Richard dan mereka menantikannya. Pertempuran besok. Tuan kecil. 7 dewa jahat datang. Dan ketika mereka melihat Ye Junlin menderita cedera serius, beberapa orang terkejut. Postur seperti apa yang membuat Ye Junlin terluka seperti ini? Tak terbayangkan. Melihat gunungan mayat di lubang yang dalam, semua orang mengerti. Pertempuran sengit. Aku baik-baik saja. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Samurai East Island. Mengapa mereka menyerangmu seperti orang gila? Semua orang bertanya dengan bingung. Pedang Dewa Jahat menghela nafas. Inilah yang mereka rencanakan untuk waktu yang lama. Mereka ingin membunuh Tuan Kecil. Dewa Jahat lainnya menanggapi satu persatu dan berseru. Apakah itu untuk duel dengan Dewa Pembunuh biasa besok? Itu benar. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh Tuan Kecil. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka akan melukainya dengan serius. Dengan cara ini, dalam duel besok, Tuan Kecil pasti akan kalah. Membiarkan orang lain menjadi dibantai adalah jalan buntu. Wajah Dewa Jahat Jian adalah tiang jelek. Ini tidak adil. Tuan Kecil terluka parah. Bagaimana dia bisa melawan Dewa Pembunuh biasa? Terlebih lagi, dia memegang pedang langit-langit. Dia bahkan membukanya. Peluang Tuan Kecil untuk menang sangat rendah. Sekarang bahkan lebih menakutkan. Tuan Kecil telah terluka seperti ini. Jika Anda ingin saya mengatakan bahwa kami tidak dapat membandingkan. Sebuah suara samar terdengar. Tidak, itu pasti bandingkan. Bab 1888, Hari Pertempuran yang Menentukan. 7 dewa jahat melihat ke atas, dan mata Ye Junlin tegas. Tuan Kecil tidak bisa melakukannya. Dalam situasi ini, jika kamu bertemu orang biasa dan membunuh dewa, kamu akan mati. Ya, kamu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Jika kamu tidak mendapatkan reputasi yang baik, kamu akan mati. 7 dewa jahat bertekad untuk tidak membiarkan Ye Junlin. Dewa jahat pedang menghela nafas. Ya. Karena penjahat di Dongdao telah menghabiskan begitu banyak untuk memakanmu, mereka berencana untuk tidak membiarkanmu hidup. Mungkin mereka masih memiliki cadangan. Dewa Iblis bahkan berkata, bagaimana kalau kita berdiskusi dengan Dewa Pembunuh biasa? Menunda pertempuran yang menentukan ini. Tidak. Kita tidak boleh berkompromi dengan orang-orang ini. Begitu kita berbicara, mereka akan berpikir bahwa kita takut. Jika itu benar-benar tidak berhasil, biarkan aku pergi. Meskipun Dewa Pedang Jahat tahu bahwa dia bukan tandingan, jika dia menggunakan beberapa latihan ekstrim, dia mungkin tidak bisa melawan Dewa Pembunuh biasa. 7 dewa jahat. Suara Ye Junlin terdengar. Ya. 7 orang berdiri di depan Ye Junlin satu demi satu. Dengarkan perintahku. Ini bisnis seperti biasa. Besok pergi ke reruntuhan medan perang Rilem Timur. Ya. 7 dewa jahat hanya bisa mematuhi perintah. Hari ketiga. Ini sepadan dengan hari-hari musim panas dan bahkan seluruh dunia mendidih. Pertempuran teratas ada di sini. Hampir semua karakter dengan kepala dan wajah di Daxia hadir. Kecuali Kyushu Xuanzun yang masih mundur. Semua orang lain yang dapat dipanggil hadir. Menurut permintaan yang diajukan oleh Dewa Pembunuh biasa, Master dari Tian's Mansion dan klan Baolong tidak hadir. Mereka hanya dapat memahami situasi waktu nyata, tetapi tidak dapat berpartisipasi. Ini tampaknya adil dan adil. 3 jam sebelum duel, sepotong berita meledak. Nandi nomor 1 di langit telah keluar. Dia benar-benar datang untuk menonton pertarungan. Dan dia sudah lama tiba di reruntuhan medan perang Rilem Timur. Namun, tidak ada yang pernah melihat wajah Kaisar Selatan yang sebenarnya, dan mereka tidak tahu siapa Kaisar Selatan. Terutama ratusan ribu orang yang datang untuk menonton pertandingan. Siapa yang tahu yang mana? Ketika berita itu keluar, para penonton gempar. Itu nomor 1 dalam daftar. Di atas Dewa Pembunuh biasa dan Kyushu Xuanzun. Menurut Master yang telah muncul sejauh ini, Kaisar Selatan adalah langit-langit yang terkuat. Terlebih lagi, naga orang ini tidak dapat melihat awal tetapi tidak akhir, dan jejak informasinya bahkan tidak dapat ditangkap oleh rumah Tian's atau bahkan paviliun Tianji. Sudah lama hilang. Tidak menyangka akan muncul dalam pertempuran yang menentukan ini. Tambahkan kegembiraan untuk duel ini.
Setiap orang pasti berseru, menyenangkan. Tidak hanya itu. Ada juga negara adidaya dari Dongdao, Xingguo dan negara lain juga datang untuk menonton. Bahkan ada beberapa ahli sihir yang eksis dalam legenda dan mural di rumah mereka. Duel ini meledakkan semua karakter kuno. Pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah situs medan perang perbatasan timur, dewa pembunuh biasa dan murid-muridnya tiba lebih awal. Orang biasa yang membunuh dewa duduk bersila, menutup matanya dan beristirahat. Para siswa di belakangnya memegang surga pedang surgawi. Di kerumunan, Richard dan mata-mata dari pasukan Pulau Timur menyaksikan dan menunggu. Sudut mulut mereka naik, mengungkapkan rasa percaya diri di dada mereka. Mereka telah menang. Ye Junlin terluka seperti itu. Belum lagi melawan dewa pembunuh biasa. Itu adalah pertanyaan apakah dia bisa datang atau tidak. Tugas mereka hari ini adalah menonton lelucon. Atau untuk menebusnya. Ye Junlin pasti akan kalah hari ini. Namun, ada kemungkinan bahwa dewa pembunuh biasa tidak akan membunuhnya. Setelah ini terjadi, para master yang tersebar di lapangan tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membunuh Ye Junlin. Jangan beri dia kesempatan untuk hidup. Waktu berlalu setiap detik. Sudah waktunya untuk pertempuran yang menentukan segera. Tetapi sosok Ye Junlin tidak muncul. Bukankah Ye Junlin tidak datang? Seseorang bertanya. Pada saat ini, dewa pembunuh biasa membuka matanya. Tidak, dia ada di sini. Bab 1889, dipukul seperti ini. Hah. Ada kegemparan di antara hadirin, dan semua orang menoleh. Di mana Ye Junlin? Akhir dari pandangan. Ye Junlin ada di depan, dan 7 dewa jahat mengikuti. Sekelompok 8 orang berjalan perlahan. Melihat penampilan Ye Junlin, lapangan benar-benar mendidih. Semua orang memelototi Ye Junlin dan 8 orang dengan marah. Di mata semua orang, mereka adalah iblis. Mereka melakukan hal-hal yang mengerikan. Hidup mereka adalah kesalahan terbesar. Mereka bahkan tidak bisa bernapas. Meskipun tidak ada yang pernah terluka oleh Ye Junlin atau 7 dewa jahat, mereka hanya ingin membenci mereka. Ikuti kebencian orang lain, tidak sabar untuk mengupas dan kram. Bahkan, jika Anda bertanya mengapa, mereka tidak bisa mengatakannya sendiri. Segera 7 dewa jahat berhenti, dan Ye Junlin berjalan lurus ke depan. 7 dewa jahat tampak khawatir. Ye Junlin terluka seperti ini. Bagaimana dia bertarung? Ketujuhnya sangat ingin mati. Mata-mata di kerumunan itu bahkan lebih lega ketika mereka melihat ekspresi ketujuh orang itu. Ye Junlin ada di sini dengan cedera serius. Datang. Dewa pembunuh biasa bertanya pada Ye Junlin ketika dia melihat Ye Junlin. Ya. Keduanya lebih seperti kenalan lama. Ayo mulai. Buat keputusan cepat. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Ye Junlin mendesak. Satu kalimat membuat para siswa di belakang dewa pembunuh biasa marah. Sikap Ye Junlin adalah dia tidak menganggap serius duel ini. Ini untuk mengabaikan guru mereka. Sial. Ye Junlin, kenapa kamu sombong? Tunggu sebentar. Guru akan memberitahu kamu apa itu pria yang kuat. Ya, Ye Junlin, kamu harus mati. Hao Yuxuan menatap Ye Junlin. Boom. Tiba-tiba seluruh bumi bergetar. Seperti gempa besar, semua orang terguncang. Dewa pembunuh biasa bangkit dari tanah. Tanah di bawah kakiku mulai runtuh dan pecah. Ini adalah tempat kedua dalam daftar. Bang. Dewa orang biasa meninju. Ternyata itu adalah pukulan yang melebihi kecepatan suara. Kekuatannya tidak kurang dari saat jet tempur lepas landas, dan gelombang panjang udara ditarik di belakangnya. Sebuah pusaran besar terbentuk di udara. Kekuatan mengerikan menyebar kemana-mana. Bumi semakin bergetar, retakan membuka celah besar, dan menyebar kemana-mana seperti jaring laba-laba. Kekuatan satu pukulan sangat menakutkan. Semua orang yang menonton pertempuran tercengang. Saya tidak berharap bahwa Ye Junlin dan Dewa Pembunuh biasa akan memulai pertarungan segera setelah mereka bertemu. Ada juga orang biasa yang membunuh Tuhan. Ini terlalu kuat, kan? Kekuatan pukulan ini benar-benar menghancurkan. Kecepatannya menembus penghalang suara dan supersonik. Kekuatannya bisa dibayangkan. Dewa Pembunuh biasa ingin membunuh Ye Junlin dalam satu gerakan. Orang-orang tampak bodoh. Ternyata bukan hanya Ye Junlin yang menginginkan keputusan cepat, tetapi orang biasa yang membunuh dewa menginginkan keputusan yang lebih cepat. Boom. Ye Junlin dengan enggan melemparkan pukulan. Kedua tinju itu terbanting bersama. Seperti Mars yang menabrak bumi. Retak. Setelah Ye Junlin jatuh ke tanah, kakinya pecah, dan tanah bergetar. Puff.
Darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya yang terluka parah tidak dapat menghentikan kekuatan orang biasa untuk membunuh Tuhan. 7 dewa jahat menutup mata mereka satu demi satu. Mereka tidak berani melihat. Ye Junlin pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Dewa pembunuh biasa begitu kuat. Bagaimana Ye Junlin bisa melawan orang yang terluka parah? Hahaha. Sepertinya guru itu bisa mengalahkan Ye Junlin tanpa menggunakan pedang langit-langit. Ye Junlin rentan di depan Master Mutlak. Semua orang tertawa. Hah. Dewa pembunuh biasa tampak tertegun sebentar. Tidak bisa menghentikan satu pukulan. Tapi dia tidak banyak berpikir. Dan terus menyerang dan membunuh. Boom. Pukulan lain yang mematahkan kecepatan suara. Puff. Kali ini, Ye Junlin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan langsung ditendang keluar. Tapi setelah jatuh ke tanah, Ye Junlin bangkit dengan cepat. Menyeka darah dari sudut mulutnya. Dan berkata sambil tersenyum, ayo lagi. Boom. Boom. Setelah beberapa pukulan, Ye Junlin tersingkir lagi dan lagi. Cederanya terus memburuk. Bab 1890. Aku akan memukulmu sekali dan kamu pasti akan mati. Pertempuran ini tidak semenarik yang diharapkan semua orang. Situasi di mana kedua belah pihak saling bertarung tidak muncul sama sekali. Ini adalah pertunjukan orang biasa yang membunuh Tuhan sendirian. Ye Junlin dihancurkan oleh dewa pembunuh biasa. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Ye Junlin dipukul lagi dan lagi. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa setiap kali Ye Junlin dirobohkan, dia akan selalu berdiri. Sama seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat pembunuh biasa, dia tidak akan jatuh. Vitalitas ulet. Selama dia bisa berdiri, itu berarti dia tidak akan kalah. Ini masih belum kalah. Semua orang dikejutkan oleh kegigihan Ye Junlin. Dewa pembunuh biasa terlalu kuat. Ye Junlin terlalu kuat. Dewa pembunuh biasa memandang Ye Junlin. Matanya penuh kejutan. Ini masih belum turun. Ye Junlin, tolong berhenti. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Dewa pembunuh biasa tidak bisa tidak mengingatkan. Jika Ye Junlin melakukan ini lagi, dia akan dipukuli sampai mati olehnya. Tapi Ye Junlin jauh lebih lemah dari yang dia kira. Tampaknya benar-benar tidak perlu menggunakan langit pedang ilahi. 7 dewa jahat menundukkan kepala. Pertama, mereka merasa kasihan pada Ye Junlin, yang jelas terluka seperti itu, tetapi juga dihancurkan oleh dewa pembunuh biasa. Kedua, mereka malu. Ye Junlin sangat malu sehingga dia sendiri malu, dan mereka bahkan lebih memalukan. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan fakta bahwa Ye Junlin terluka, tetapi mereka menahannya. Tidak ada yang akan percaya. Sebaliknya, itu akan menyebabkan lebih banyak ejekan. Pikirkan mereka membuat alasan untuk kegagalan. Richard dan mata serta telinga pasukan Dongdao semuanya tersenyum aneh. Mereka paling tahu apa yang terjadi. Ye Junlin berada di jalan buntu. Bagaimana dia bisa bermain seperti ini? Ini adalah akhir dari panah. Ketika orang lain melihat Ye Junlin dipukuli seperti ini, mereka sangat bahagia. Pemimpin dewa jahat ini harus dikutuk. Setelah menjadi sombong begitu lama, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang lain tidak dapat mengendalikannya? Itu karena orang biasa yang membunuh dewa tidak menembak lebih cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Ye Junlin akan kalah. Ye Junlin akan kalah. Bunuh dia. Bunuh dia. Penonton bersorak, dan suara ratusan ribu orang sebanding dengan guntur. Kesopanan hari ini pasti akan menurunkan kekuatan dewa jahat. Richard dan pasukan East Island yang jauh di luar negeri. Yang satu minum kopi, yang lain minum teh, dan hampir merayakannya di tempat. Semua orang di Tian's Mansion juga menghela nafas lega. Dewa pembunuh biasa mendapatkan kembali wajah mereka. Bang! Ye Junlin dipukul oleh pembunuh biasa lagi. Ye Junlin bangkit lagi. Aku bisa memohon pada Tian Chefu untuk tidak membunuhmu dan menjagamu di sisiku sampai kamu merasa menyesal dan melepaskan diri dari iblis. Dewa pembunuh biasa tidak ingin keberadaan seperti Ye Junlin jatuh. Dia berulang kali membujuk Ye Junlin untuk berhenti, tetapi dengan menyamar, dia membuat Ye Junlin menyerah. Tidak ada kata kalah dalam kamus Ye Junlinku. Kecuali kamu memukulku sampai mati. Ye Junlin tersenyum. Meskipun dia berlumuran darah, napasnya lemah, seolah-olah dia sedang sekarat. Tapi itu memberi kesan bahwa dia penuh dengan semangat juang, seolah-olah itu lebih menakutkan dari sekarang. Kenapa Ye Junlin tidak bisa dibunuh? Apakah dia masih manusia? Para pemimpin pasukan Dongdao yang menyaksikan secara langsung tercengang. Richard tersenyum. Apakah kamu tahu seberapa besar ancaman Ye Junlin?
Mengerikan. Untungnya, Tuan Richard membuat rencana ini. Jika tidak, dengan Ye Junlin yang makmur, dewa pembunuh biasa mungkin benar-benar tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Dia. Ya, mungkin dia akan kalah, tetapi sulit untuk membunuhnya. Richard tersenyum. Aku sudah lama berurusan dengannya, dan aku tahu kengeriannya. Kalau tidak aku tidak bisa menyingkirkannya. Sama sekali. Bang-bang. Ye Junlin jatuh ke tanah lagi dan lagi di bawah pukulan berat. Bang. Akhirnya, kali ini dia hanya punya satu nafas tersisa. Dia tidak bangun. Hentikan. Aku akan memukulmu sekali lagi dan kamu pasti akan mati. Dewa orang biasa tidak tahan untuk membunuh. Bersambung.